Di usia 25 tahun, aku, Kirana, menghadiri pesta di hotel berbintang Jakarta yang kukira perayaan pertunanganku dengan Aris, hanya untuk melihatnya mengucap akad nikah secara diam-diam dengan Alia, sahabat masa kecilku. Mereka mengira bisa menginjak harga diriku malam itu, tanpa menyadari bahwa map hitam di tanganku berisi bukti kepemilikan tunggal atas seluruh harta dan bisnis yang sedang mereka pamerkan. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Langkah kakiku bergemuruh lembut menyapu karpet tebal Grand Ballroom Hotel berbintang di pusat Jakarta, membawa ketenangan palsu yang sudah kususun rapi sejak dari rumah. Malam ini, gaun muslimah berwarna nude cream yang melilit pas di badanku terasa seperti perisai terakhir untuk membendung gemetar yang membakar ujung jari-jariku. Di genggaman tangan kananku, sebuah map dokumen berwarna hitam pekat terawat rapat, menyimpan kertas-kertas dingin yang siap meretas kebohongan paling manis dalam hidupku. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya keemasan yang begitu megah, seolah sengaja dirancang untuk merayakan kehancuran seseorang yang paling tulus di dalam ruangan ini. Seharusnya, malam ini adalah puncak dari perjalanan panjang 4 tahun yang kurajut bersama Aris, pria yang selalu memanggilku dengan nada paling lembut saat meminta bantuan finansial untuk bisnis keluarganya. Aku mengingat betul bagaimana aku mengorbankan separuh dari tabungan usahaku demi menyokong perusahaan furniturnya yang nyaris bangkrut, percaya penuh pada janji manis bahwa perayaan pertunangan kami malam ini akan menjadi pintu gerbang menuju pelaminan. Namun, begitu aku melangkah menembus kerumunan tamu berbusana mewah yang riuh oleh denting gelas kaca, atmosfer hangat itu perlahan berubah menjadi racun yang mencekik tenggorokanku. Di ujung lorong panjang yang dihiasi lengkungan bunga mawar putih dan lilin-lilin aromaterapi, berdiri sebuah panggung altar yang begitu megah. Jauh lebih megah dari rencana pesta pertunangan sederhana yang pernah kami diskusikan minggu lalu. Mataku menyipit mencoba mencerna dekorasi bernuansa putih emas yang sangat asing, lengkap dengan susunan kursi VIP yang diisi oleh keluarga besar Aris yang tampak tersenyum lebar. Tidak ada meja pendaftaran untuk acara pertunangan biasa, melainkan sebuah papan ukiran kayu besar yang berdiri gagah di sisi karpet merah dengan tulisan yang seketika membuat seluruh aliran darah di tubuhku mendidih. Langkahku terhenti tepat 10 meter dari panggung utama ketika mataku menangkap sosok Aris yang berdiri begitu gagah dalam balutan setelan tuxedo hitam berkerah satin. Pria itu tampak tersenyum sangat lepas, senyum yang tidak pernah lagi kudapatkan selama beberapa bulan terakhir ketika ia beralasan sibuk mengurus proyek luar kota. Namun, yang membuat dadaku seperti dihantam bongkahan batu besar bukanlah fakta bahwa ia berdiri di sana, melainkan jemari tangannya yang saling bertautan erat dengan jemari seorang wanita lain di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun pengantin mewah bertabur kristal yang memantulkan kilauan menyilaukan di bawah sorotan lampu spotlight, dengan rambut yang disanggul modern tanpa balutan hijab. Dialah Alia, wanita yang selama 10 tahun ini kupanggil sebagai sahabat masa kecil, sosok yang selalu mendengarkan seluruh curahan hatiku tentang Aris dan tempatku berbagi tawa saat duka melanda. Melihatnya berdiri di sana dengan senyuman penuh kemenangan dan polesan riasan tebal di wajahnya, membuat seluruh memori kebaikan yang pernah kubagikan berubah menjadi lelucon paling pahit. Di hadapan mereka berdua, seorang pria berpeci hitam yang duduk di balik meja, akad baru saja merapikan dokumen-dokumen resmi dan menjabat tangan Aris untuk yang terakhir kali. Suara mikrofon yang bergema samar di penjuru ruangan menegaskan kalimat sakral akad nikah yang baru saja usai diucapkan beberapa detik sebelum aku menginjakkan kaki di ruangan ini. Merek melakukan pernikahan rahasia di awal acara, menyulap pesta pertunangan yang dijanjikan kepadaku menjadi pesta pernikahan megah yang memamerkan pengkhianatan paling sempurna di depan ratusan mata.
Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin pendingin ruangan menenangkan detak jantungku yang berpacu liar di balik hijab pashmina yang kubelit rapi. Tidak ada air mata yang kuizinkan menetes menodai riasan wajahku, karena tangisan hanya layak untuk mereka yang kalah, sementara aku datang membawa kemenangan yang belum mereka sadari. Dengan dagu terangkat tinggi dan tatapan mata yang terkunci lurus ke arah panggung, aku kembali melangkahkan kakiku menyusuri lorong karpet merah dengan ritme yang stabil dan penuh kepastian. Beberapa tamu undangan di barisan belakang mulai menyadari kehadiranku, bisik-bisik kecil menyebar bagaikan api disiram bensin dari satu meja ke meja lainnya. Mereka mengenalku sebagai wanita yang selama ini selalu mendampingi Aris dalam setiap acara bisnis dan merawat ibunya saat terbaring sakit di rumah sakit. Wajah-wajah panik dari kerabat Aris mulai terlihat, namun tak satu pun dari mereka yang berani berdiri atau menghentikan langkahku yang terus menerobos keheningan ruangan yang mendadak tegang. Aris yang sedang membisikkan sesuatu ke telinga Alia perlahan memutarkan badannya ke arah lorong utama, merasa ada perubahan atmosfer di dalam ballroom. Dalam detik yang sama ketika matanya bertemu dengan tatapanku, warna di wajah tampannya seketika pudar seperti kain tua yang luntur. Pegangan tangannya pada jemari Alia terlepas begitu saja secara refleks, mulutnya sedikit terbuka tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun saat menyadari siapa yang sedang berjalan mendekat. Alia yang heran dengan reaksi Aris ikut menolehkan kepalanya, dan detik itu juga senyum kemenangan yang tadi menghiasi bibir merahnya runtuh sepenuhnya. Wajahnya yang berbalut riasan tebal berubah pucat pasi, matanya membelalak panik melihatku berjalan tenang tanpa ada guratan kelemahan sedikit pun di wajahku. Senyum tipis mengembang di sudut bibirku saat melihat betapa rapuhnya tahta kebahagiaan yang baru saja mereka bangun dalam hitungan menit di atas penderitaanku. Aku berhenti tepat di bawah tangga panggung altar, berdiri menatap mereka berdua yang membeku bagaikan patung di bawah sorotan lampu spotlight. Kerumunan tamu kini sepenuhnya terdiam, keheningan mencekam merayap di seluruh sudut ruangan menunggu ledakan drama yang mereka kira akan diwarnai oleh amukan atau tangisan histeris seorang wanita yang ditinggal nikah. Namun, yang kulakukan hanyalah mengangkat map hitam tebal di tangan kananku sedikit lebih tinggi, memperlihatkannya tepat di depan wajah Aris yang kini dibasahi keringat dingin. "Pernikahan yang sangat indah, Aris," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun bergema cukup tajam di tengah keheningan ruangan. "Sayang sekali, seluruh gedung ini, dekorasi mewah ini, dan perusahaan yang baru saja kau balik namakan atas namamu malam ini, telah resmi disita atas namaku sejak 1 jam yang lalu." Kata-kataku menggantung tebal di udara, meretas keheningan Grand Ballroom bagaikan sambaran petir yang membelah malam. Aris melangkah satu tapak ke depan dengan tubuh gemetar, matanya terpaku pada map hitam yang kupegang tegap tanpa keraguan. Di sisinya, Alia meremas gaun pengantin putihnya hingga berkulit kusut, riasan tebal di wajahnya tak mampu lagi menyembunyikan rona pucat yang menyapu seluruh parasnya. Seluruh tamu undangan tertahan dalam napas panjang, menunggu ledakan balasan dari pria yang baru saja mengucap akad tersebut. "Apa-apaan kamu, Kirana?" bisik Aris dengan suara bergetar menahan malu, berusaha keras menjaga wibawanya di hadapan para kolega bisnis yang menyaksikan. Ia memajukan tubuhnya, menatapku dengan sorot mata meminta agar aku tidak melanjutkan drama yang menurutnya akan menghancurkan nama baik keluarganya. Namun, tatapan dingin yang kuberi balik membuatnya tertegun, menyadari bahwa Kirana yang berdiri di hadapannya malam ini bukan lagi wanita penurut yang bisa ia manipulasi dengan kata-kata manis. "Aku hanya menyampaikan hadiah pernikahan yang pantas untuk kalian berdua," jawabku santai, melangkah naik satu anak tangga panggung altar tanpa rasa gentar sedikit pun. Langkahku yang mantap membuat Alia mundur setengah langkah, bersembunyi di balik bahu Aris seolah aku adalah ancaman nyata bagi gaun mewahnya.
Aku membuka tali map hitam itu dengan perlahan, sengaja mengulur waktu untuk menikmati riak ketakutan yang kian nyata di mata mereka berdua. Lembar demi lembar berkas berstempel resmi pengadilan dan notaris kuangkat tinggi-tinggi, agar terjangkau oleh sorot kamera wartawan lokal yang kebetulan hadir meliput acara tersebut. 4 tahun aku menyuntikkan dana pribadi dan mengagunkan sertifikat aset keluargaku demi menyelamatkan usahamu yang nyaris gulung tikar, Aris, ucapku dengan nada terukur, cukup keras hingga menggema melalui sistem tata suara panggung. Dan hari ini, seluruh hak opsi konversi utang telah resmi dieksekusi menjadi kepemilikan saham 100% atas nama milikku. Riuh bisik-bisik di antara tamu undangan seketika meledak menjadi kegemparan kecil. Beberapa investor yang mengenal Aris mulai saling bertukar pandang penuh ketidakpercayaan. Ibu Aris yang duduk di barisan depan barisan keluarga mendadak berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. "Kamu bohong. Itu semua harta anak saya. Kamu cuma wanita asing yang menumpangi keberhasilan Aris." Teriaknya histeris, berusaha menutupi kebenaran yang mulai terkuak. Aku memalingkan wajah ke arah wanita parubaya yang dulu selalu kurawat dengan tulus saat ia terbaring di rumah sakit, memberinya senyuman paling dingin yang kupunya. "Silakan periksa dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum yang ada di lembar ketiga ini, Tante," sahutku penuh penekanan. "Seluruh dana perbaikan kantor, modal ekspansi, bahkan sewa tempat dan seluruh biaya pesta pernikahan megah malam ini dibayar menggunakan rekening atas nama saya yang disalahgunakan oleh anak Tante." Alia yang tadinya diam terpaku akhirnya tidak sanggup menahan emosinya. Ia maju mencengkeram lengan Aris sambil menatapku penuh amarah yang meluap. "Kamu iri kan, Kirana? Kamu sengaja mau merusak hari bahagiaku karena Aris lebih memilih menikahiku daripada kamu," jerit Alia dengan nada melengking, menanggalkan kesan anggun dari gaun pengantinnya. "Kamu cuma sahabat yang tidak tahu diri, datang ke sini hanya untuk memamerkan kertas-kertas sampah itu." "Sahabat?" tanyaku retoris, memotong kalimat Alia dengan tatapan yang menyengat tepat ke dalam manik matanya. Sahabat mana yang diam-diam menjalin hubungan di belakang orang yang menyokong hidupnya selama bertahun-tahun? Sahabat mana yang memakai dana investasi perusahaan yang kupercayakan untuk membeli gaun pengantin dan perhiasan yang sedang kamu kenakan malam ini? Pertanyaan itu meluncur tajam, membuat Alia bungkam seketika dengan bibir yang melengkung ke bawah. Aris mencoba merebut map hitam dari tanganku secara kasar, namun dengan cekatan aku menariknya mundur, membiarkan jemarinya hanya menggapai udara kosong. "Cukup, Kirana. Kita bicara di belakang secara kekeluargaan, jangan bikin malu di depan banyak orang," gertak Aris dengan nada memohon yang terselubung kemarahan. Ia sadar betapa bahayanya situasi ini jika para pemberi pinjaman dan mitra bisnis di ruangan itu mengetahui status keuangan perusahaannya yang sebenarnya. "Kekeluargaan." Tawa kecil keluar dari bibirku, tawa yang menyiratkan betapa konyolnya permintaan pria di depanku ini. "Bukankah kalian berdua yang memilih untuk menyelesaikan semuanya secara diam-diam di belakangku? Mengapa sekarang merasa keberatan saat aku mengumumkannya secara terbuka di depan seluruh saksi hidup kalian?" Aku menatap sekeliling ballroom, melihat bagaimana para tamu kini merekam peristiwa ini menggunakan ponsel pintar mereka. 2 orang petugas berseragam rapi yang memang kusiapkan dari pihak kepolisian dan jurusita pengadilan melangkah masuk menyusuri lorong utama, berjalan mendekati panggung tempat kami berdiri. Kehadiran aparat berwenang itu makin membuat suasana menjadi tegang, menegaskan bahwa apa yang kuucapkan bukanlah sekadar ancaman kosong untuk merusak acara. Aris membelalakkan mata, lututnya tampak lemas hingga ia harus berpegangan pada meja akad di sampingnya. "Pesta ini selesai, Aris.
pungkasku seraya menyerahkan berkas penyitaan awal kepada petugas yang baru saja tiba di sampingku. Gedung ini harus dikosongkan dalam waktu 1 jam, dan seluruh aset yang melekat pada acara malam ini resmi dibekukan di bawah pengawasan hukum. Aku membalikkan badan, meninggalkan mereka berdua yang berdiri mematung di atas panggung dalam kehancuran yang mereka gali sendiri. Langkah kakiku bergemuruh stabil meninggalkan area panggung, membelah kerumunan tamu yang kini sibuk memberi jalan sambil menatapku dengan kombinasi rasa takjub dan terkejut. Di belakangku, suara riuh teriakan Ibu Aris yang histeris mulai pecah, memanggil-manggil nama anaknya dengan nada panik yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun, aku tak sudi memalingkan wajah walau hanya sejenak, terus berjalan dengan pandangan lurus menembus lampu-lampu kristal ballroom yang kini terasa seperti saksi bisu kejatuhan mereka. Kirana! Tunggu, Kirana! Suara Aris terdengar melengking, beradu dengan ketukan sepatu pantofelnya yang berlari tergesa-gesa menyusuri lorong karpet merah. Pria itu menyusulku, mengabaikan Alia yang merengek memanggil namanya di atas panggung sambil memegangi gaun pengantinnya yang menjuntai. Sebelum Aris sempat menyentuh bahuku, 2 orang petugas keamanan berseragam gelap yang kusewa secara pribadi langsung pasang badan, memasang benteng kokoh yang menghalangi jalannya. Cukup, Aris. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi di depan para mitra bisnismu. Ucapku dingin tanpa menghentikan langkah, hanya menoleh sedikit melewati bahuku. Wajah Aris tampak sangat pucat, pelipisnya dibasahi keringat dingin yang mengalir deras menembus riasan tipisnya. Semua keangkuhan yang biasanya dipamerkan pria itu saat memimpin rapat atau berjanji manis padaku kini menguap tanpa sisa, menggantikannya dengan sosok pria pengecut yang kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Tolong, Kirana, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan lakukan ini pada perusahaan dan keluargaku. Jerit Aris dengan nada frustrasi yang nyaris putus asa, tertahan ketat oleh dorongan dada petugas keamanan. Beberapa investor kakap yang berada di meja depan tampak mulai berdiri dari kursi mereka, melayangkan tatapan dingin berbau penyesalan atas kerjasama investasi yang baru saja mereka tanda tangani kemarin. Keputusanku untuk membawa dokumen legal malam ini bukan cuma menghancurkan pernikahan palsu itu, tapi juga memutus seluruh urat nadi bisnisnya. Dari kejauhan, Alia berlari kecil menyusul dengan wajah yang berantakan oleh kemarahan dan rasa malu yang membakar. Gaun pengantin mewahnya yang bertabur kristal kini tampak konyol dan membebankan, menyeret lantai saat ia berusaha meraih lengan Aris yang membisu. Aris, kenapa kamu cuma diam? Panggil polisi untuk mengusir wanita ini. Dia cuma gertak sambal, kan? Teriak Alia dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan, memamerkan kebodohannya di hadapan ratusan pasang mata. Aku menghentikan langkahku tepat di depan pintu keluar Grand Ballroom, lalu memutarkan badan untuk menatap pasangan pengantin yang kini berdiri mengenaskan di tengah ruangan. Tatapanku jatuh pada Alia. Wanita yang pernah kubagi rahasia terbesarku, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan di dalam gaun impiannya. Gertak sambal? Tanyaku tipis, membiarkan nada suara yang tenang menyapu seluruh keheningan yang tersisa di ruangan tersebut. Perlu kamu tahu, Alia, seluruh cincin berlian yang kau pamerkan di jarimu, gaun mewah yang kau kenakan, hingga pembayaran awal gedung ini menggunakan dana operasional yang ditarik dari rekening penampungan atas namaku, kataku lugas, membiarkan setiap kata terucap dengan artikulasi yang sangat jelas. Bahkan seluruh vendor pernikahan ini telah menerima surat pemberitahuan pembekuan pembayaran sejak sore tadi. Jika kalian tidak menyelesaikannya secara tunai malam ini, kalian akan dituntut atas kelakuan penipuan. Wajah Alia seketika kaku, tatapan matanya berpindah liar dari wajahku ke arah Aris yang kini menundukkan kepala secara dalam.
Sorot mata Alia yang tadinya penuh amarah perlahan berganti menjadi kepanikan murni saat ia menyadari skala bencana yang sedang menimpanya. Wanita yang bercita-cita menjadi permaisuri di atas penderitaanku itu kini mendapati dirinya terjebak dalam utang fantastis di hari pertamanya menjadi seorang istri. Manajer operasional hotel bersama beberapa staf bagian keuangan tiba-tiba melangkah cepat mendekati Aris dan Alia dengan membawa map tagihan berwarna merah. "Mohon maaf Bapak Aris, karena ada pembekuan dana dari pihak pemilik aset sah. Kami minta pelunasan sisa tagihan acara malam ini dilakukan saat ini juga," ujar sang manajer dengan nada profesional namun sangat tegas. Suasana di sekitar panggung seketika makin kacau ketika Ibu Aris mendadak pingsan di kursi VIP, disambut jeritan histeris dari kerabatnya. Kerumunan tamu undangan mulai berbondong-bondong meninggalkan tempat duduk mereka, merasa enggan terseret ke dalam skandal keuangan dan hukum yang kian membesar. Beberapa rekan media yang hadir sibuk mengarahkan kamera dan kilatan lampu kilat ke arah pasangan pengantin yang kini terkepung oleh petugas dan staf hotel. Pernikahan impian bernilai miliaran rupiah yang mereka rancang secara diam-diam berubah total menjadi panggung pameran kebangkrutan yang disaksikan secara langsung oleh publik. Aku merapikan ujung hijab pashmina di dadaku dengan gerakan jemari yang sangat halus, menikmati momen puncak saat tahta palsu mereka runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Rasa sakit hati dan pengkhianatan selama 4 tahun yang sempat menghimpit dadaku mendadak hilang, berganti menjadi kepuasan murni yang teramat bersih. Kirana yang selama ini dianggap lemah dan mudah dimanfaatkan telah mati tepat saat mereka mengucapkan akad nikah secara sembunyi-sembunyi. Tanpa menunggu kepanikan di dalam ruangan itu usai, aku membalikkan badan dan melangkah keluar menembus pintu kaca hotel yang terbuka lebar. Angin malam Jakarta yang dingin menyambut wajahku, terasa begitu menyegarkan dan membebaskan saat aku masuk ke dalam mobil hitam yang sudah bersiap di lobi. Ini barulah babak awal dari pembalasan dendamku, karena aku tidak akan pernah berhenti sampai mereka mengembalikan setiap sen yang telah mereka curi dari hidupku. Sedan hitam yang kutumpangi membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang, meninggalkan gemerlap hotel berbintang yang kini berubah menjadi neraka bagi Aris dan Alia. Di dalam kabin yang hening, aku menyandarkan punggungku pada jok kulit yang empuk, menikmati setiap detik kebebasan yang baru saja kurebut kembali. Ponsel pintar di dalam tas tanganku tak berhenti bergetar, memancarkan puluhan panggilan masuk dan pesan singkat dari nomor Aris, serta keluarga besarnya yang panik. Aku membiarkan layar itu terus menyala tanpa berniat sedikit pun untuk mengangkatnya, membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan yang menjalar. Bayangan masa lalu mendadak berputar kembali di benakku, mengingatkan pada hari-hari di mana aku mengorbankan seluruh waktu dan tenagaku demi membangun bisnis Aris dari nol. Aku teringat bagaimana aku rela mengesampingkan impian pribadiku sebagai desainer hanya untuk memastikan perusahaannya tetap berdiri kokoh di tengah krisis keuangan. Kebaikanku yang tulus ternyata dianggap sebagai kebodohan yang bisa mereka eksploitasi kapan saja tanpa rasa bersalah. Namun malam ini, mereka harus belajar cara keras bahwa wanita berhijab yang selalu mereka anggap lembut ini bisa menjadi badai yang menghancurkan. Mobil berhenti dengan mulus di depan pelataran kantor pusat perusahaan yang kini sepenuhnya sudah berpindah kepemilikan atas namaku. Lampu-lampu gedung tinggi di sekelilingnya tampak megah, namun gedung 4 lantai di hadapanku ini memiliki arti yang jauh lebih dalam karena dibangun dari tetes keringatku sendiri. Sekretaris pribadiku, Maya, sudah berdiri menungguku di dekat pintu masuk utama dengan membawa tablet digital dan berkas tambahan. Wajah wanita muda itu tampak tegap dan siap, menandakan bahwa rencana tahap kedua yang kuringang sudah mulai berjalan sesuai jadwal. Semua rekening operasional Bapak Aris dan jajaran direksi lamanya sudah resmi dibekukan sejak 30 menit yang lalu, Mbak Kirana,
ujar Maya langsung saat melangkah di sampingku menuju lift pribadi. Pihak bank juga sudah menyetujui penundaan seluruh pencairan dana proyek sampai audit forensik selesai dilakukan oleh tim independen. Aku mengangguk pelan menerima laporan itu, merasakan kepuasan yang dingin merayap di dadaku saat melihat betapa cepatnya tahta palsu itu terkuak. Kami melangkah masuk ke dalam ruang kerja utama yang dulu selalu ditempati Aris dengan segala kesombongannya. Di atas meja kerja berbahan kayu jati yang mahal itu, kulihat beberapa foto kebersamaan kami yang sengaja belum sempat ia singkirkan sebelum pesta malam ini. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengambil salah satu bingkai foto tersebut dan melemparnya ke dalam tong sampah di sudut ruangan tanpa menyisa rasa iba. Pria yang ada di dalam foto itu sudah mati bagi hidupku, digantikan oleh musuh bisnis yang harus kutumpas sampai ke akar-akarnya. Pintu ruang kerja mendadak terbuka secara kasar, memperlihatkan sosok Pak Harta, pengacara senior yang selama ini menjadi orang kepercayaan keluarga Aris. Pria paruh baya itu masuk dengan wajah tegang dan napas terengah-engah, memegang tas kerja kulitnya rapat-rapat di depan dada. "Kirana, apa yang kamu lakukan ini sangat keterlaluan. Kamu bisa menghancurkan reputasi keluarga besar Pak Harta dan Aris dalam semalam," serunya dengan nada tinggi, mencoba mengintimidasi posisiku. Aku duduk santai di kursi kebesaran di balik meja kerja, menyilangkan kaki dan menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat pria tua itu bungkam seketika. "Ciptakan batasanmu, Pak Harta," ucapku dengan suara datar namun penuh penekanan yang menusuk. "Anda berdiri di ruang kerja milik saya, di dalam gedung milik saya, dan berbicara kepada pemilik tunggal perusahaan ini. Jika Anda tidak bisa menjaga sopan santun, saya tidak akan ragu meminta keamanan untuk menyeret Anda keluar dari sini." Pak Harta menarik napas panjang, mencoba meredakan emosinya saat menyadari bahwa gertakannya sama sekali tidak mempan padaku. Ia menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan wajah melunak, menyatukan kedua jemarinya di atas meja. "Kita bisa selesaikan ini secara baik-baik, Kirana. Aris memang bersalah karena menikah secara diam-diam dengan Alia, tapi menyeret urusan pribadi ke dalam hukum bisnis seperti ini akan merusak masa depan kalian berdua," bujuknya dengan nada yang diusahakan sehalus mungkin. "Masa depan kami?" Tawa sinis keluar dari bibirku saat mendengar kata-kata absurd dari mulut pengacara kawakan itu. Tidak ada kata kami lagi sejak Aris memilih untuk menandatangani dokumen pengalihan aset secara ilegal demi membiayai pernikahannya dengan Alia. Apa yang kulakukan malam ini murni tindakan hukum untuk menyelamatkan hak-hak finansialku yang dicuri secara terstruktur oleh klien Anda. Aku memajukan tubuhku, menatap tepat ke dalam matanya yang mulai goyah. Layar ponselku yang tergeletak di meja kembali menyala, menampilkan nama Alia yang mencoba meneleponku untuk yang ke-10 kalinya. Wanita itu pasti sedang panik setengah mati di hotel, menghadapi tagihan ratusan juta rupiah yang tidak mampu dibayar oleh Aris yang kini tak memiliki sepeser pun uang tunai di rekeningnya. Pengkhianatan yang mereka rancang dengan begitu rapi kini berbalik menjadi jebakan maut yang mengurung mereka dalam kehancuran finansial dan sosial sekaligus. "Sampaikan pada Aris dan istri barunya," kataku seraya berdiri dari kursi, memberi isyarat bahwa pertemuan singkat ini telah berakhir. "Jika mereka tidak menyerahkan seluruh dokumen aset pribadi yang dibeli menggunakan uang perusahaan dalam waktu 24 jam, saya tidak akan segan melayangkan gugatan pidana penggelapan uang ke kepolisian. Biarkan mereka menikmati malam pertama mereka di tengah kepungan utang dan ketakutan." Pak Harta terpaku di tempatnya, tak mampu membantah satu patah kata pun melihat ketegasan hukum yang kupasang dengan begitu kokoh. Ia akhirnya berdiri dan melangkah keluar ruangan dengan bahu meluruh lesu, menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk menyelamatkan Aris dari kejatuhannya.
Aku berjalan menuju jendela kaca besar yang menampil panorama malam kota Jakarta, menatap kilauan lampu kota dengan keyakinan penuh bahwa ini barulah permulaan dari babak pembalasan yang sesungguhnya. Pagi membias samar di balik tirai kaca lantai 4, memancarkan sinar keemasan yang memantul di atas meja kerjaku yang bersih. Aku tidak tidur sekejap pun semalam, namun rasa lelah sama sekali tak menyentuh kesadaranku yang dipenuhi oleh letupan adrenalin pembalasan. Di atas meja, 3 cangkir kopi hitam yang telah dingin menjadi saksi bagaimana aku bersama tim hukum baru menyisir kembali seluruh aliran dana yang sengaja disamarkan Aris selama 2 tahun terakhir. Setiap angka yang tertera di lembar laporan keuangan itu menceritakan kisah kebohongan yang disusun begitu rapi di belakang punggungku. Pintu ruang kerja terketuk pelan sebelum Maya melangkah masuk dengan senyum tipis yang syarat akan kemenangan. Ia meletakkan sebuah koran cetak nasional dan membuka tablet digitalnya, menampilkan halaman depan berbagai portal berita hiburan dan bisnis terkemuka hari ini. Foto Aris dan Alia dengan wajah pucat pasi di bawah sorotan lampu kilat kini menjadi konsumsi publik, lengkap dengan judul bombastis yang menelanjangi kebangkrutan dadakan sang pengusaha muda di hari pernikahannya. Berita ini sudah menjadi trending topik nomor 1 di semua media sosial sejak subuh tadi, Mbak Kirana, ujar Maya seraya menyerahkan tablet tersebut padaku. Para vendor pernikahan, investor luar, hingga pihak bank sudah memadati pelataran gedung hotel sejak tadi malam untuk menagih penjelasan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi. Aris dan Alia dikabarkan mengurung diri di dalam kamar suite karena tidak sanggup membayar biaya penginapan. Aku menatap foto Alia di layar tablet, melihat bagaimana gaun pengantin mewahnya kini tampak seperti lelucon paling pahit dalam hidupnya. Sahabat yang dulu sangat sering meminjam pakaianku dan berpura-pura bersahaja itu kini menanggung malu yang tak akan pernah bisa dibersihkan oleh uang sepeser pun. Dulu, ia selalu iri pada setiap pencapaian yang kuraih dengan kerja keras, dan kini ia berhasil merebut Aris, pria yang rupanya tak lebih dari sekadar cangkang kosong berbalut utang. Bagaimana dengan status aset rumah mewah yang baru saja dibeli Aris di kawasan Jakarta Selatan? Tanyaku tenang seraya menyeruput sisa kopi hitam yang pahit di cangkir. Rumah yang ia klaim sebagai hadiah pernikahan untuk Alia, yang dibeli menggunakan dana talangan dari proyek konstruksi kita bulan lalu. Surat penyitaan sementara sudah ditandatangani oleh Pengadilan Negeri sejam yang lalu, Mbak, jawab Maya dengan nada tegas. Tim jurusita bersama kepolisian sedang meluncur ke lokasi untuk memasang segel hukum. Semua mobil mewah atas nama perusahaan yang selama ini dipakai oleh Aris dan ibunya juga sudah ditarik secara paksa dari garasi rumah mereka tadi subuh. Belum sempat aku membalas, suara keributan hebat mendadak terdengar dari arah ruang tunggu di luar kantor. Suara teriakan histeris seorang wanita paruh baya beradu dengan ketegasan para petugas keamanan yang mencoba menahan langkahnya. Aku memberi isyarat mata pada Maya untuk membuka pintu, dan detik berikutnya sosok Ibu Aris menerobos masuk dengan napas terengah-engah. Pakaian cantiknya kemarin kini tampak kusut dan berantakan. Kirana, kamu memang wanita iblis. Tega-teganya kamu menyuruh orang mengambil semua mobil dan menyegel rumah kami. Jerit Ibu Aris dengan suara melengking, matanya yang sembab menatapku penuh kebencian yang membakar. Ia maju melangkah mendekati mejaku, menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari yang gemetaran karena amarah yang tak tertahankan. Aris itu suami orang sekarang. Kamu tidak punya hak untuk menghancurkan hidup anakku dan menantuku seperti ini. Aku berdiri perlahan dari kursiku, merapikan pashmina nude cream yang melingkar anggun di bahuku tanpa menunjukkan riak ketakutan sedikit pun. Tatapan mataku menancap lurus pada wanita yang dulu sangat kuhormati seperti ibuku sendiri, namun kini tak lebih dari seorang parasit yang haus harta.
Tante lupa siapa yang membayar biaya perawatan jantung tante di Singapura tahun lalu? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun membekukan suasana ruangan. Semua fasilitas, rumah mewah, dan mobil yang tante pakai selama ini dibeli dari keringatku yang dicuri oleh Aris. Lanjutku seraya melangkah mengitari meja kerja, mendekatinya hingga jarak kami hanya tersisa 1 meter. Tante ikut menikmati setiap sen uang penggelapan itu sambil tertawa di belakangku, merencanakan pernikahan rahasia anak tante dengan Alia di saat aku sedang sibuk mengurus proyek bisnis. Jangan berpura-pura menjadi korban di sini, Tante. Wajah Ibu Aris seketika kaku, kalimat makian yang sudah tersusun di tenggorokannya mendadak tersangkut saat menyadari kebenaran yang tak lagi bisa ia bantah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan atas kesalahannya, melainkan karena bayangan kemiskinan dan rasa malu yang kini benar-benar ada di depan mata. Tolong Kirana, kasihanilah Aris, dia anak tunggal tante. Bisiknya lirih dengan nada memohon yang menyedihkan, merosot bertumpu pada kedua lututnya di atas lantai. Aku melangkah mundur 1 tapak, menatapnya dari atas tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dadaku yang dingin. Rasa kasihan saya sudah mati tepat saat Aris mengucap akad nikah dengan Alia malam itu, Tante. Pungkasku dingin seraya memanggil petugas keamanan untuk membimbingnya keluar. Silakan tinggalkan ruangan saya, karena sebentar lagi tim penyidik akan datang untuk memeriksa keterlibatan Tante dalam aliran dana penggelapan ini. Suara langkah kaki yang diseret paksa oleh petugas keamanan perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang tebal di dalam ruangan kerjaku. Aku berdiri mematung di dekat jendela, menatap bayangan diriku pada kaca tembus pandang yang memantulkan sosok wanita berhijab rapi dengan mata yang membeku. Tidak ada penyesalan yang tersisa atas jatuhnya Ibu Aris di hadapanku tadi, sebab aku ingat betul bagaimana wanita itu dulu memandangku rendah setiap kali aku datang membawa laporan keuangan perusahaan yang merugi. Mereka selalu menganggap kebaikanku sebagai kelemahan yang bisa ditindas kapan saja demi ambisi pribadi mereka. Ponsel di atas meja kembali menyala, memancarkan nama Aris yang terus-menerus mencoba menghubungi nomor pribadiku tanpa kenal lelah. Aku meraih benda pipi itu, menatap layarnya sejenak sebelum akhirnya menekan tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Suara napas Aris yang memburu dan berat langsung menyapa gendang telingaku, diiringi latar belakang suara tangisan histeris Alia yang terdengar samar dari kejauhan. Pria yang dulu selalu berpidato dengan nada penuh percaya diri itu kini terdengar begitu hancur dan berantakan. Kirana, tolong angkat bicaramu, Kirana. Jerit Aris dari balik telepon dengan nada suara yang nyaris pecah karena frustrasi. Alia terus histeris di kamar hotel, media massa sudah berkumpul di bawah lobi, dan semua kartu kreditku diblokir. Kamu benar-benar ingin membunuhku secara perlahan ya? Suaranya bergetar hebat, memamerkan ketakutan murni dari seorang pria yang baru saja menyadari bahwa seluruh fondasi hidup mewahnya telah runtuh sepenuhnya dalam waktu semalam. Aku tidak membunuhmu, Aris. Jawabku dingin, membiarkan setiap kata terucap dengan irama yang tenang dan terukur dari balik helaan napas. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku sejak awal, barang-barang yang kau curi untuk membanggakan dirimu di depan wanita lain. Bukankah sangat adil jika kamu membayar perbuatanmu menggunakan harga diri dan seluruh hartamu sendiri? Kamu sengaja menjebakku. Tuduh Aris dengan nada yang mendadak melengking penuh kepanikan yang membakar. Kamu tahu aku menarik dana operasional itu untuk membiayai acara pesta dan gaun Alia, tapi kamu sengaja membiarkannya sampai hari H agar kamu bisa mempermalukan kami di depan semua orang. Kamu wanita licik, Kirana. Pria itu berusaha membalikkan keadaan, melemparkan kesalahan atas keserakahan yang ia ciptakan sendiri atas dasar rasa gengsinya.
Tawa kecil yang sangat dingin lolos dari bibirku, memotong rentetan kekesalan tidak berdasar dari mantan tunanganku itu. Aku tidak pernah memaksamu untuk mengambil uang yang bukan milikmu, Aris, sahutku tegas, menekankan setiap kalimat dengan nada hukum yang mengikat. Kamu dan Alia yang memilih untuk bertindak serakah, menikmati kemewahan di atas penderitaanku sambil tertawa di belakangku. Sekarang, nikmatilah konsekuensi hukum dari seluruh perbuatan manis yang kalian rencanakan secara bersama-sama. Dari balik panggilan telepon, suara Alia mendadak terdengar merebut ponsel dari genggaman Aris secara kasar. Kirana, kamu dengar aku, ya? Teriak Alia dengan suara melengking yang syarat akan amarah yang tak terkendali. Aku sahabatmu. Bagaimana bisa kamu setega ini memenjarakan kami dan menyita rumah keluarga Aris? Kamu cuma wanita iri yang tidak terima karena Aris lebih memilih mencintai aku daripada kamu yang kaku ini. Aku tersenyum tipis, merapikan lipatan hijab pashmina di bahuku, seraya mendengarkan makian konyol dari wanita yang pernah kuanggap saudara sendiri. Sahabat tidak mencuri calon suami sahabatnya, Alia. Balasku lancar tanpa ada nada emosi yang terpancing oleh provokasinya. Dan sahabat yang baik tidak akan menggunakan uang perusahaan sahabatnya untuk membeli gaun pengantin mewahnya sendiri. Simpan tenaga dan air matamu untuk membela diri di depan penyidik kepolisian sore nanti. Kirana, jangan tutup teleponnya. Kirana. Suara jeritan Alia terputus seketika saat aku menekan tombol merah pada layar ponsel, mengakhiri pembicaraan yang sia-sia itu tanpa keraguan. Aku langsung memblokir nomor telepon Aris, Alia, dan seluruh anggota keluarga mereka, agar tidak ada lagi kebisingan yang mengganggu fokus langkahku. Mereka telah memasuki lorong tanpa jalan keluar yang sengaja kubangun, di mana setiap sudutnya dipenuhi oleh penagih utang dan jerat hukum yang nyata. Maya melangkah masuk ke dalam ruang kerja membawa seperangkat berkas resmi yang baru saja selesai dicetak oleh tim legal perusahaan. Mbak Kirana, surat panggilan resmi dari kepolisian daerah untuk pemeriksaan Aris terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah terbit. Lapor Maya dengan wajah serius namun dipenuhi rasa puas. Pihak kepolisian akan langsung menjemput Aris di hotel tempat ia menginap sore ini juga. Pastikan rekan-rekan media mendapatkan informasi mengenai jadwal penjemputan itu, Maya, instruksikanku tenang, berjalan menuju meja kerja untuk menandatangani berkas pelaporan tersebut. Biarkan seluruh publik melihat bagaimana seorang pengusaha palsu yang menumbalkan tunangannya dijemput oleh aparat hukum lengkap dengan pakaian pengantin yang belum sempat ia lepas dari tubuhnya. Tanda tangan hitam dengan tinta tebal tergores di atas kertas putih berstempel resmi pengadilan, mengunci takdir Aris dan Alia ke dalam kehancuran yang tak terpatahkan. Aku menegakkan tubuhku, menatap tajam ke depan dengan dada yang kini terasa sangat lapang dan bebas dari beban pengkhianatan masa lalu. Pembalasan dendam ini bukan lagi sekadar tentang kemarahan seorang wanita yang disakiti, melainkan tentang penegakan keadilan atas setiap tetes keringat dan kejujuran yang telah dipijak-pijak secara semena-mena. Kilatan lampu kamera jurnalis membakar suasana pelataran lobi hotel berbintang sore itu, menciptakan hiruk-pikuk yang merayap hingga ke pelosok media sosial. Aris dan Alia melangkah keluar dengan pengawalan ketat dua penyidik kepolisian, melintasi pintu kaca yang dulu mereka impikan sebagai gerbang kehidupan mewah. Pria yang kemarin berdiri gagah dengan tuxedo mahal itu kini menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajah pucatnya di balik kibasan jas yang kusut. Di sampingnya, Alia berjalan terhuyung-huyung dengan mata sembab dan riasan yang meluntur berantakan, menggenggam erat lengan Aris yang tak lagi mampu memberinya perlindungan. Dari dalam mobil serbaguna bertirai gelap yang terparkir tak jauh dari pintu utama, aku menyaksikan pemandangan itu dalam keheningan yang dingin.
Hijab pashmina berwarna nude cream yang kupakai tetap terpasang rapi, membingkai wajahku yang kini bersih dari bayang-bayang kepedihan masa lalu. Tidak ada sorak kepuasan yang berlebihan di dalam dada, melainkan sebuah kepastian hukum yang akhirnya menempatkan para pengkhianat pada tempat yang semestinya. Semua jaringan televisi berita nasional sedang menayangkan proses penjemputan ini secara langsung. Mbak Kirana, bisik Maya dari kursi samping kemudi, menunjukkan layar tablet yang menampilkan grafik lonjakan penonton. Komentar publik sepenuhnya berbalik menaruh simpati pada Mbak, sementara nama Aris dan Alia menjadi lambang pengkhianatan paling culas tahun ini. Aku mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangan dari kaca jendela mobil, melihat bagaimana para wartawan saling berdesakan menyodorkan mikrofon ke arah Aris. Bagaimana tanggapan Anda mengenai dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar miliaran rupiah untuk pernikahan ini, Pak Aris? Teriak salah seorang jurnalis dengan nada menohok. Aris sama sekali tak menjawab, hanya membisu seraya mempercepat langkah kakinya menuju mobil patroli polisi yang sudah menunggu dengan pintu terbuka. Alia yang tak terbiasa menghadapi serbuan media mendadak menjerit panik saat sebuah kamera mendekati wajahnya, memamerkan kerapuhan mentalnya yang tak siap menanggung konsekuensi. "Jangan foto aku. Ini semua salah Kirana. Kirana yang jebak kami," teriak Alia histeris di depan puluhan lensa yang terus mengambil gambar tanpa henti. Teriakan frustrasinya justru makin mempertegas kesan bahwa wanita itu sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan atas luka yang telah digoreskannya. Mobil patroli yang membawa Aris dan Alia akhirnya bergerak perlahan meninggalkan pelataran hotel, disusul oleh rombongan kendaraan jurnalis yang mengejar dari belakang. Aku menghela napas panjang, merapikan dudukku dan menginstruksikan pengemudi untuk mengarahkan kendaraan menuju gedung kantor pusat. Babak konfrontasi di media telah usai, dan kini saatnya aku mengambil alih secara penuh seluruh kendali bisnis yang sempat terbengkalai akibat keserakahan mereka. Setibanya di ruang rapat utama gedung perusahaan, seluruh jajaran direksi dan manajer divisi sudah berkumpul dengan wajah tegang namun penuh penghormatan. Mereka yang dulu sering bersikap skeptis terhadap keterlibatanku kini berdiri menyambut kedatanganku dengan membungkukkan badan secara sopan. Di atas meja panjang berbahan jati, berkas restrukturisasi perusahaan dan pengangkatan diriku sebagai direktur utama tunggal telah tersusun rapi menunggu pengesahan. Mulai hari ini, seluruh kebijakan manajemen lama yang diterbitkan oleh Aris dibatalkan demi hukum, tegasku seraya menduduki kursi pimpinan di ujung meja rapat. Kita akan melakukan pembersihan total terhadap proyek-proyek fiktif yang sengaja diciptakan untuk menyedot dana operasional perusahaan. Suaraku bergema lantang di dalam ruangan, menebar aura kepemimpinan yang baru dan bersih dari praktik manipulasi. Salah seorang manajer senior mengangkat tangannya ragu-ragu sebelum berbicara dengan nada penuh penyesalan. "Mbak Kirana, kami memohon maaf karena selama ini menutup mata atas tindakan Pak Aris yang sering menarik dana tanpa prosedur yang benar," ucapnya tulus. "Kami terlalu takut kehilangan posisi, hingga membiarkan Mbak Kirana berjuang sendirian menyelamatkan keuangan kantor ini. Masa lalu tidak perlu disesali, tapi tidak akan ada toleransi kedua untuk ketidakjujuran di perusahaan ini," balasku singkat namun tajam, memotong potensi alasan lain yang hendak dilontarkan. Aku membuka lembar pertama dokumen pengesahan dan menggoreskan tanda tangan resmi di atas materai, mengunci kepemilikan tunggal atas seluruh saham dan aset perusahaan. Sementara itu, di dalam ruang pemeriksaan kepolisian yang dingin, Aris dan Alia duduk berdampingan di hadapan meja penyidik tanpa bisa menghindar lagi. Seluruh barang bukti berupa riwayat transaksi bank, faktur pembelian perhiasan mewah, serta dokumen pengalihan saham palsu telah terhampar secara transparan di atas meja.
Pengacara yang dipanggil oleh keluarga Aris bahkan tampak enggan memberikan pembelaan setelah melihat betapa solidnya berkas perkara yang kusiapkan bersama tim legal. Malam kembali menyelimuti kota Jakarta dengan deretan lampu yang megah. Namun bagiku, kegelapan yang dulu mengurung hatiku kini telah sepenuhnya sirna. Aku berdiri di balkon lantai atas gedung perusahaanku, menatap langit malam dengan keyakinan baru bahwa kehancuran Aris dan Alia adalah bentuk keadilan paling murni. Aku telah membuktikan bahwa kebaikan seorang wanita tidak boleh sekali-kali diartikan sebagai kelemahan yang bisa ditindas tanpa pembalasan. Ruang kunjungan tahanan Mapolda Metro Jaya terasa begitu dingin dan lembab, berbanding terbalik dengan kemewahan Grand Ballroom tempat Aris dan Alia memamerkan pengkhianatan mereka 2 hari lalu. Aku duduk di balik kaca pembatas yang tebal, mengenakan setelan blazer muslimah abu-abu yang terpadu sempurna dengan hijab pashmina nude cream yang rapi. Di hadapanku, duduk Aris dengan pakaian baju tahanan berwarna oranye mencolok, wajahnya kusam tanpa riasan, dan lingkaran hitam tebal menggantung di bawah matanya yang sayu. "Kirana, tolong cabut laporanmu," bisik Aris dengan suara parau yang menempel pada interkom pembatas, matanya memancarkan keputusasaan yang teramat sangat. Pria yang dulu selalu membanggakan harga dirinya itu kini menempelkan kedua telapak tangannya di atas kaca, memohon iba dari wanita yang pernah ia campakkan di depan ratusan pasang mata. "Aku janji akan mengembalikan semuanya. Aku akan menceraikan Alia hari ini juga kalau itu yang kamu mau." Tawa dingin yang sangat tipis keluar dari bibirku saat mendengar penawaran murahan yang meluncur dari mulut mantan tunanganku itu. Betapa menjijikkannya melihat seorang pria yang begitu mudah mengorbankan wanita lain demi menyelamatkan kulitnya sendiri dari jerat hukum yang nyata. Alia, wanita yang ia bela mati-matian dengan gaun pengantin ratusan juta rupiah itu, kini diserahkan begitu saja seperti barang tak berharga hanya agar ia bisa bebas dari sel tahanan. "Kamu benar-benar tidak berubah, Aris," ucapku tenang, menatap tepat ke dalam matanya yang gemetar tanpa sedikit pun simpati di dalam dadaku. "Kamu menjual namaku demi keserakahanmu, dan sekarang kamu menjual istri barumu demi kebebasanmu. Tidak ada satupun hal darimu yang bernilai untuk kubeli kembali, termasuk kebebasanmu yang sudah terjual pada hukum. Kamu tega, Kirana. Aku ini orang yang pernah kamu cintai selama 4 tahun. Gertak Aris, mencoba memainkan kelemahan emosional yang ia kira masih tersimpan di dalam hatiku. Namun gertakan itu justru terdengar sangat konyol, seperti rengekan anak kecil yang kehilangan mainan akibat kesalahannya sendiri. Kehangatan cinta yang dulu pernah ada telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh dinding es yang tak akan pernah bisa dilelehkan oleh air mata palsunya. Cinta yang kamu maksud adalah cintaku yang kamu perah untuk membayar utang-utang perusahaanmu, bukan? Balasku lancar dengan nada terukur yang menusuk hingga ke jantung pertahanannya. Proses penyidikan penggelapan dana jabatan sudah selesai, dan tim jaksa penuntut umum akan membawa berkas perkara ini ke meja hijau minggu depan. Siapkan dirimu untuk ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Pintu ruang kunjungan di sisi lain terbuka, memperlihatkan Alia yang digiring oleh petugas wanita dengan seragam tahanan yang sama. Rambut indahnya yang dulu disanggul mewah kini terurai kusam dan berantakan, wajah cantiknya tanpa polesan riasan tampak sangat pucat dan tirus. Begitu matanya menangkap sosok Aris yang sedang memohon padaku, amarah yang membendung di dadanya seketika meledak di dalam ruangan yang terbatas itu. "Pria tidak tahu diri," jerit Alia histeris sambil memukul bahu Aris dari belakang hingga pria itu tersungkur dari kursinya. "Aku dengar semuanya. Kamu mau menceraikan aku cuma demi bebas dari penjara? Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang perusahaan itu milikmu, tapi ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang Kirana.
Teriakannya memecah keheningan, memamerkan kehancuran hubungan palsu yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aris berdiri dan membalas dorongan Alia hingga wanita itu jatuh terduduk di lantai semen yang dingin, saling melempar makian dan tuduhan di depan para petugas yang sigap melerai mereka. Pemandangan dua orang pengkhianat yang dulu tersenyum lebar di atas panggung altar kini saling mencakar dan menyalahkan satu sama lain menjadi tontonan yang sangat dramatis. Pernikahan rahasia yang mereka harapkan membawa kemewahan justru menjadi awal dari neraka dunia yang mereka ciptakan bersama. Aku berdiri dari kursiku, merapikan blazer yang mengenakan tubuhku dengan sangat tenang tanpa mengalihkan pandangan dari kekacauan di balik kaca. Keindahan ikatan sahabat dan cinta yang pernah kiyakini beberapa bulan lalu kini berubah menjadi sampah tak berguna yang saling menghancurkan di dalam sel tahanan. Aku meraih tas tanganku, siap melangkahkan kaki meninggalkan drama murahan yang tak lagi sudi kusaksikan lebih lama. Kirana, jangan pergi. Kirana. Jerit Alia dan Aris bersahutan, mencoba memanggil namaku di tengah keriuhan petugas yang berusaha mengendalikan mereka berdua. Suara panggilan mereka memantul di dinding sel, namun tak satu pun dari kata-kata itu yang mampu membuat langkah kakiku melambat walau hanya 1 detik. Mereka telah memilih jalan pengkhianatan, dan kini mereka harus berjalan di atas duri yang mereka sebar sendiri. Aku keluar dari gedung tahanan, disambut oleh hembusan angin sore Jakarta yang terasa begitu menyejukkan dada. Sinar matahari terbenam menyinari langkahku menuju mobil perusahaanku yang sudah bersiap di pelataran parkir. Kehidupan baruku sebagai wanita yang mandiri, berwibawa, dan memegang penuh kendali atas nasibku sendiri, telah dimulai secara resmi sore ini. Seminggu berlalu sejak insiden di ruang tahanan, dan atmosfer di kantor pusat kini berubah total menjadi lebih profesional dan transparan. Audit forensik yang dipimpin oleh tim independen telah rampung, menguraikan secara rinci setiap alur transaksi ilegal yang pernah dilakukan oleh Aris. Hari ini, aku memimpin rapat umum pemegang saham pertama sebagai pemilik tunggal, duduk di ujung meja jati panjang dengan setelan tunik muslimah berwarna abu-abu yang terpadu anggun bersama hijab pashmina nude cream. Tidak ada lagi bayang-bayang manipulasi, hanya keputusan bisnis yang sah dan berorientasi pada masa depan. Di layar proyektor besar, Maya memaparkan grafik pemulihan aset perusahaan yang melonjak signifikan pasca penyitaan rumah mewah dan mobil-mobil operasional yang disalahgunakan. Para investor lama yang sempat ragu kini justru berbondong-bondong menawarkan kerjasama baru, terkesan oleh ketegasan serta kejelian hukum yang kupamerkan dalam menyelesaikan skandal ini. Mereka menyadari bahwa di balik kelembutan dan kesopananku sebagai wanita berhijab, ada jiwa kepemimpinan yang dingin, rasional, dan tak mudah ditundukkan. Seluruh utang operasional akibat pesta pernikahan palsu itu sudah sepenuhnya dialihkan menjadi beban utang pribadi Aris dan Alia. Papar Maya mantap seraya memindahkan slide presentasi. Pihak hotel dan seluruh vendor juga telah mencabut tuntutan mereka kepada perusahaan kita, lalu melayangkan gugatan perdata terpisah langsung kepada pihak keluarga Aris. Penjelasan itu disambut anggukan lega dari seluruh jajaran manajerial yang hadir di ruangan. Sementara itu, kondisi keluarga Aris kian terperosok ke titik nadir paling bawah setelah seluruh aset atas nama perusahaan ditarik kembali secara resmi. Ibu Aris yang dulu kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial kini terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, ditinggalkan oleh rekan-rekan sosialitanya yang enggan terseret skandal. Keangkuhan yang dulu menjadi mahkota keluarga itu runtuh tanpa sisa, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa mereka hanya menumpang pada kekayaanku. Selesai rapat, aku melangkah menuju ruangan khusus tempat hasil karya desain busana muslimah terbaruku dipajang pada manekuin.
Bisnis pakaian yang sempat kuanaktirikan demi menyokong perusahaan furnitur Aris kini kembali menjadi fokus utamaku. Sentuhan warna-warna pastel, potongan gaun yang elegan, serta detail payet yang anggun memancarkan kecantikan yang berkelas, sebuah cerminan dari bangkitnya harga diriku yang sempat diinjak-injak. Pintu ruang pameran terbuka pelan, memperlihatkan sosok Pak Harta yang masuk dengan langkah ragu dan wajah yang kehilangan seluruh wibawa hukumnya. Pengacara senior itu menghentikan langkah beberapa meter dariku, menggenggam sebuah map coklat dengan tangan yang tampak sedikit gemetar. Tidak ada lagi gertakan atau intimidasi seperti saat pertama kali ia mendatangi ruang kerjaku seminggu yang lalu. Ada keperluan apa lagi, Pak Harta? Tanyaku tenang tanpa menghentikan jemariku yang sedang merapikan lipatan kain pada salah satu manekuin. Suaraku yang datar namun tegas membuat pria tua itu berdaham pelan, mencoba menetralkan rasa canggung yang memenuhi ruangan pameran tersebut. Saya datang membawa surat permohonan damai dari pihak Aris dan Alia, Kirana, ujar Pak Harta lirih, menyodorkan berkas tersebut ke atas meja kaca di dekat kami. Aris bersedia menandatangani pengakuan dosa secara terbuka di seluruh media massa nasional, asalkan kamu bersedia meringankan tuntutan pidananya, agar ia tidak mendapat hukuman maksimal. Aku memalingkan wajah, menatap berkas di atas meja itu sejenak sebelum melemparkan pandangan dingin tepat ke manik mata sang pengacara. Pengakuan dosa di media tidak akan bisa menghapus niat jahat mereka yang merencanakan penipuan ini secara sadar, Pak Harta, sahutku lancar tanpa keraguan sedikit pun. Mereka menikmati proses pengkhianatan itu, maka mereka juga harus menikmati seluruh proses hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pak Harta menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan lesu, menyadari bahwa permohonan damai tersebut sama sekali tidak memiliki posisi tawar di hadapanku. Alia saat ini mengalami depresi berat di dalam sel tahanan. Kirana, dia terus menangis dan memanggil namamu, memohon ampunan dari sahabat masa kecilnya. Lanjut Pak Harta, mencoba menyentuh sisi kemanusiaanku yang dulu sangat mudah tersentuh. Ampunan sudah saya berikan di dalam hati saya agar jiwa saya tenang, Pak Harta, balasku tegas, melipat kedua tangan di dada dengan posisi berdiri yang tegap. Namun proses hukum adalah hal yang berbeda. Biarkan penjara menjadi tempat terbaik bagi Alia untuk merenungi arti sebuah persahabatan dan kejujuran yang telah ia hianati demi keserakahan sesaat. Tanpa bisa membantah lagi, Pak Harta mengambil kembali berkasnya dan membungkuk sopan sebelum melangkah keluar meninggalkan ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kesejukan udara mengalir mengisi dadaku yang kini sepenuhnya lapang dan bebas dari kepahitan. Esok hari adalah sidang perdana pembacaan dakwaan di pengadilan, dan aku siap hadir bukan sebagai korban yang meratap, melainkan sebagai pemenang yang berdiri di atas keadilan. Suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu tegang dan dipadati oleh puluhan jurnalis dari berbagai media massa. Aku duduk di kursi barisan terdepan pengunjung sidang, mengenakan gaun muslimah anggun berwarna abu-abu yang dipadukan dengan pashmina nude cream yang melilit rapi di kepalaku. Di hadapan majelis hakim, Aris dan Alia duduk di kursi pesakitan dengan pakaian kemeja putih polos dan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka tampak begitu pucat, tirus, dan kehilangan seluruh sisa kesombongan yang dulu pernah mereka pamerkan di atas panggung pesta. Palu hakim diketok 3 kali dengan dentuman keras yang bergema di seluruh ruangan, menandai dimulainya pembacaan putusan akhir atas kasus penggelapan dana dan penipuan terstruktur. Hakim ketua membacakan setiap lembar pertimbangan hukum dengan suara lantang dan jelas, menguraikan bukti-bukti transaksi keuangan ilegal yang kumpul secara mendalam selama proses penyidikan. Setiap kata yang terucap dari bibir hakim, seolah menjadi palu keadilan yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan palsu yang sempat dibangun oleh kedua terdakwa.
Aris tertunduk dalam-dalam dengan kedua tangan yang saling meremas gemetar di atas pangkuannya, tak berani sedikit pun menoleh ke arah barisan pengunjung. Sementara itu, Alia berulang kali menyapu air matanya yang menetes deras menggunakan ujung lengan kemejanya, menyadari bahwa riasan tebal dan gaun mewah tak akan pernah bisa menyelamatkannya dari kurungan penjara. Keluarga besar Aris yang duduk di sudut ruangan lain hanya bisa menangis sesenggukan tanpa berani melayangkan tatapan sinis lagi kepadaku. Menyatakan terdakwa I, Aris, dan terdakwa 2, Alia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan secara bersama-sama, tegas Hakim Ketua dengan nada suara yang berwibawa. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I selama 6 tahun dan terdakwa 2 selama 4 tahun penjara, serta memerintahkan pengembalian seluruh ganti rugi aset kepada pihak korban. Ketukan palu hakim yang menutup persidangan seketika meledakkan riuh bisik-bisik dan kilatan lampu kamera wartawan di dalam ruang sidang. Alia mendadak menangis histeris hingga tubuhnya terkulai lemas di lantai, sementara Aris hanya bisa membisu mematung saat petugas kepolisian memasangkan borgol besi di kedua pergelangan tangannya. Pemandangan kejatuhan mereka menjadi penutup yang sangat sempurna bagi kisah pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah kutanggung dalam hidupku. Aku berdiri secara perlahan dari kursiku, merapikan lipatan pashmina di dada dengan keputusasaan yang telah berganti menjadi ketenangan jiwa yang hakiki. Ketika petugas giring Aris melintasi lorong tengah ruang sidang, pria itu sempat menghentikan langkahnya dan menatapku dengan mata merah yang memancarkan penyesalan mendalam. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya sebuah anggukan kecil syarat keputusasaan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Alia yang digiring di belakangnya sempat menghentikan tangisannya saat matanya bertabrakan dengan tatapanku yang dingin namun damai. Dulu, ia selalu mengincar apa yang kupunyai karena mengira kebahagiaan bisa dicuri dengan cara yang culas dan tersembunyi. Kini, di balik dinginnya borgol besi dan vonis 4 tahun penjara, ia harus belajar dengan cara paling keras bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya akan melahirkan kehancuran yang nyata. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, melintasi puluhan wartawan yang menyodorkan mikrofon untuk meminta tanggapan atas kemenangan hukum yang baru saja kuraih. Keadilan telah ditegakkan oleh pengadilan hari ini, ucapku singkat dan tenang di depan belasan kamera televisi yang menyorotku. Ini bukan sekadar kemenangan pribadi saya, melainkan bukti bahwa kejujuran dan kerja keras tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh keserakahan semata. Tanpa melayani pertanyaan lebih lanjut, aku masuk ke dalam sedan hitam perusahaanku yang sudah bersiap di pelataran parkir bersama Maya yang tersenyum lega. Mobil bergerak perlahan membelah kemacetan jalanan Jakarta yang disinari cahaya matahari sore yang hangat dan keemasan. Beban berat dan rasa sakit akibat pengkhianatan selama 4 tahun terakhir kini menguap sepenuhnya dari dalam dadaku, menyisakan ruang yang sangat lapang untuk masa depan yang baru. Kami tiba di gedung kantor pusat perusahaanku yang kini telah menjelma menjadi simbol keberhasilan dan kemandirian yang utuh. Di ruang kerja utamaku, sketsa-sketsa rancangan busana muslimah terbaruku sudah tertata rapi di atas meja, siap diluncurkan untuk pekan mode bergengsi bulan depan. Bisnis yang kubangun dari tetes keringat dan kejujuran kini berkembang jauh lebih pesat tanpa ada lagi benalu yang menyedot sumber dayanya. Aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan cakrawala kota Jakarta yang membentang luas. Sinar jingga senja memantulkan bayangan diriku, seorang wanita berhijab berusia 25 tahun yang berdiri tegap, anggun, dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Aku telah membuktikan pada dunia dan diriku sendiri bahwa kelembutan seorang wanita bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar untuk meruntuhkan kebohongan.
Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya dengan sebuah senyuman tulus yang akhirnya terukir indah di bibirku tanpa ada pura-pura. Kisah lamaku bersama Aris dan Alia telah resmi ditutup di lembar pengadilan, dan kini aku siap melangkah menyongsong babak baru kehidupan yang dipenuhi oleh keberkahan, kejayaan, dan kedamaian sejati.